Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama podcast alternatif di Bang Nizar, Kak Rifki dan Kak Iqbal. Begitu teman-teman. Seperti biasa, tidak jauh-jauh sebelum mulai tentunya kita baca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Sendiri-sendiri ya. Bersama-sama dan sendiri-sendiri. Karena teman-teman pasti di situ, di manapun teman-teman berada, Instagram. tentunya harus mengucapkan basmalah sebelum memulai sesuatu kebaikan tentunya. Lantas bagaimana jika memulai suatu keburukan dengan basmalah, Kak Iqbal? Ya nggak boleh. Nggak boleh ya? Nggak boleh. Misalnya Bismillah aku mau mencuri malam ini semoga sukses. Itu tidak boleh ya. Apalagi sekarang yang lagi marak-maraknya itu miras. Miras itu Nah, apa? miras itu adalah minuman keras. Minuman keras. Iya. Batu ya? Minuman Es batu. es batu. Bukan ya. Bukan es batu teman-teman, yaitu ada alkohol, kemudian apa lagi? Istilahnya itu Apa khamar. dalamnya? Ciu, Iya, enggak maksudnya. Khamar bahasa Arabnya. Arak. Arak gitu ya. topi miring, Topi miring, cem-ceman kadal. cuman gadal dan lain sebagainya. Dan ini memang lagi marak ya. Lagi marak teman-teman. Nggak cuma sekarang ya, mungkin dari dulu pun ya, dari dulu pun, termasuk dari kita pas masih kecil gitu ya. Itu sebenarnya banyak ya, di mana-mana, di daerah-daerah dengan berbagai macam merek, dengan berbagai macam bungkus gitu ya. Ada yang di botol, kemasan ya, ada yang di botol, ada yang di plastik, ada yang di manapun ya. Nah, ini sekarang kita akan bahas tentang miras ini, Kak Iqbal dan Kak Rifki. Nah, mungkin kita dengar dulu penjelasan tentang miras. Miras ya. Nah, apakah setiap yang ada alkoholnya nggak boleh diminum, atau seperti apa itu, Kak Iqbal? Dan yang tidak boleh fungsinya itu ya? Maksudnya fungsinya apa? Seperti itu. Ini Kak Faris. Kak Rifki nanti Iya, ahlinya nih masalah permirasan. Bukan ya? Ngeri banget. Iya. Iya, bagaimana, Kak Bin Iqbal? kan kejadian dulu ya, bukan? Bukan di bin. Jadi ini tanya ke siapa nih? Dia Kak Iqbal dulu. Oh gitu dong, kan nggak dikasih tahu. Iya. Ya, jadi teman-teman semua, miras itu minuman keras, artinya minuman itu memabukkan ya. Bukan. Berapapun jumlah alkoholnya, berapapun kadar memabukkannya, tetap tidak boleh dan dilarang dalam Islam untuk meminumnya. Nah, disebut keras karena efeknya keras, Bang. Kak Rifki dan teman-teman, efeknya tuh bisa bikin mabuk, bahkan kalau berlebihan bisa meninggal dunia. Oh iya. Iya bisa, apalagi yang nggak punya uang, biasanya tuh dioplos, yang campur-campur, ada Sprite, autan, sama Autan kan buat ini tadi. iya, sama autan. Oh, sama autan. Spiritus. Spiritus. Spiritus yang Beneran ya, spiritus buat Saya ini meninggal. nyalain. Saya meninggal. Sampai akhirnya ya meninggal dunia karena asal-asal ngeplos kan. Sampai seperti itu. Ini keras, ada dampak dan akibatnya, itu yang dimaksud dari minuman keras. Ini nggak boleh dalam Islam, dilarang. Walaupun ya di zaman jahiliyah itu jadi budaya orang Arab kan. Jadi kebiasaan mereka minum keras. Setelah datang Islam maka Nabi SAW melarangnya bertahap. Karena namanya udah jadi kebiasaan, susah ya. Untuk budaya ibaratnya sehari-hari itu susah itu menghilangkan kebiasaan itu. Jadi pelan-pelan turun ayat, awalnya menggambarkan bahwa miras itu dari anggur. Ini kalau dari anggur, dari wine kan, dari anggur, dan itu rezeki dari Allah, itu awalnya masih dibolehkan. Lalu kemudian pelan-pelan dilarang, sebagian dilarang, dibolehkan sebagian, dilarang sebagian. sampai akhirnya dilarang beneran. Bahkan ada ayatnya itu Allah Ta'ala berfirman, la taqrabus sholata wa antum
sukaro. Nggak boleh nggak boleh ya sholat, nggak boleh mengerjakan sholat. Kondisinya sedang mabuk. Nah, mabuk itu kan karena miras, karena minuman khamar, minuman keras, bikin mabuk, nggak boleh sholat. Di antara dampak buruknya nggak bisa sholat, nggak boleh sholat. Kemudian juga boros harta. Ini ulama yang sebutkan ya. Yang pertama, nggak bisa sholat kita. Kemudian bisa menimbulkan permusuhan, pertengkaran, gara-gara kan akalnya rusak. Ini dari sisi Islamnya begitu, akalnya rusak, kemudian dia nggak fokus, berantem, bacok-bacokan, sampai yang terjadi baru-baru ini di geng apa itu, yang sampai dicopot matanya itu. Oh iya. Itu kan gara-gara mabuk, nggak ngerasa dia lagi berbuat kejahatan tuh nggak kerasa, saling tusuk, saling bunuh, gara-gara kondisi mabuk. Karena ngefly itu ya. Ngefly ada juga banyak kasus suami bunuh istrinya karena lagi mabuk. Akhirnya menyesal ketika sudah sadar. Jadi teman-teman, ya Islam melarang keras ya, khamr atau minuman keras sedikit ataupun banyak. Nah gitu. Gimana Bang Nizar? Nah, ini nih. Selesai ya. Masya Allah, sudah selesai. Enggak ya. Karena kita Masih banyak. Iya, masih banyak. Dan tadi disebutkan boros ya. Boros harta. Karena apa? Karena Bang Nizar juga tahu nih Bang Nizar, harganya nih. Tahu harganya. Pengalaman ya? Ini buat riset ya, bukan? Buat riset. Iya, buat riset biar tahu kenapa sih kok dia marak gitu ya. Bahkan ada pelajar-pelajar pun yang ikut mengkonsumsi, ternyata memang bermacam-macam harganya teman-teman. Ada yang start from-nya beda-beda ya tentunya. Ada yang 30.000, puluhan ribu, bahkan ada yang ratusan ribu, bahkan ada yang jutaan, satu botol, atau bahkan malah satu gelas gitu ya. Satu gelasnya bisa puluhan ribu, ratusan ribu, cuma satu gelas kecil itu ya. Itu kan boros harta itu. Boros harta. Dan apabila akan dipertanggungjawabkan. Iya, kalau dipertanggungjawabkan, boros harta itu temannya setan. Bahkan konsumsi khamr itu min amali syaitan. Di dalam ayat itu disebutkan bahwasanya boros harta itu meminum khamr, minuman keras itu min amali syaitan. Rijsun min amali syaitan. Dia merupakan perbuatan yang jelek, kotor. Islam itu nggak suka perbuatan kotor, ini perbuatannya setan. Di dalam ayat sebutkan minuman keras itu rijsun wa min amali syaitan, yang termasuk amal-amal perbuatan setan. Gitu. Nah, jadi semakin kita minum keras, minuman keras, semakin dekat dengan perbuatan yang jelek, kotor, buruk, dan termasuk perbuatan yang setan. Iya. Gitu. Dan Masya Allah. Dan teman-teman, kita mungkin tahu ya, misalnya setiap syariat itu ada hikmahnya di balik itu. Betul. Nah, termasuk misalnya kita harus menghindari khamr ini. Nah, kalaupun misalnya kita belum tahu hikmahnya dalam syariat itu apa, maksudnya ada syariat terus kita belum tahu hikmahnya, tentunya Allah lebih tahu, dan memang seperti itu gitu. Memang sesuai fitrahnya, karena kita menjadi manusia, menjadi seorang hamba, tentunya tidak lain dan tidak bukan kita tujuannya hanya Allah semata. Nah, termasuk tentang khamr ini, Allah mensyariatkan untuk menjauhi khamr, bahkan tidak boleh meminum sedikit pun gitu ya. Termasuk yang membuat mabuk atau tidak memabukkan. Nah, kita mungkin bisa dengar nih dari Kak Rifki sebagai yang mendalami masalah kebugaran dan kesehatan jasmani, ragawi, dan rohani. Selain mental. Selain permentalan. Iya. Nah, ya. Karena yang mentalnya Kak Yogi ya. Tapi Kak Yogi tidak hadir di sini. Tapi ya, kita akan mendengarkan penjelasan dari Kak Rifki nih. Maksudnya gimana? Pertanyaannya, apakah khamr itu hikmahnya? Iya, hikmahnya seperti kok bisa sih bikin badan kita itu sehat apa sakit sebenarnya? Iya. Katanya malah minum khamr tuh bikin fly, masalah hilang gitu ya. Kalau banyak masalah minum aja, hilang masalahnya. Hilang masalahnya katanya. Apakah itu benar itu? Ya, silakan Kak Rifki. Ya, Kak Rifki. Iya, hilang masalahnya betul ya. Oh gitu. Sama nyawanya ya. Waduh, sama orangnya hilang. Sama pahalanya. Ya, kadang sebagian orang ini ya menganggap
fokus POV-nya tuh hanya lihat positifnya aja. POV-nya gimana POV? Iya. Off. Minum Point of Homer view. itu kan bikin relax gitu, terus tubuhnya jadi anget, apalagi hujan-hujan gini bang. Hujan-hujan ya. Dingin. Kayak misal di Eropa gitu kan katanya. Iya, emang bikin Eropa. itu emang memang sisi iya. positif ya. Maksudnya Oh iya sisi ada. positif. Iya memang ada. Nah. Tapi ketika dibandingkan dengan negatifnya, Madorotnya. jauh sekali. Oh. Ibarat sisi positifnya tuh segini bang, negatifnya tuh segunung gitu. Oh iya. Karena saking banyaknya kerusakan atau kemudaratan ketika seorang meminum minuman keras. Nah, tadi ya disampaikan Bang Nizar, emang apa sih kalau secara kebugaran tubuh gitu ya? Iya. Nah, yang pertama sebenarnya banyak sekali, kalau dibahas bisa jadi webinar sendiri nih Bang. Oh iya. Daftar di mana? Silakan. Belum ya, nanti dibuka. berarti. Iya, bisa banyak sekali yang bisa disampaikan karena kerusakan Homer itu sangat banyak sekali. Banyak. Nah, yang populer kan memang hilangnya akal kita, karena itu nanti bisa merusak otak. Karena Kak Rifki juga baca bahwa senyawa alkohol itu masuk ke dalam darah itu sangat cepat bang, Oh iya. 20 menit aja. Makanya bisa sampai efeknya dia langsung bisa pusing, mual langsung. Mabuk. Mual, kemudian bisa pingsan, bahkan meninggoy gitu. Dan ketika Kak Rifki juga baca-baca bahwa respon tubuh mual itu juga menunjukkan bahwa tubuh itu sudah tidak mampu menerima alkohol lagi. Makanya kalau dipaksa lagi ya Muntah. meninggoy. Mesti kalau sudah muntah itu sudah maks gitu. Oh. Kalau mau dipaksa lagi ya meninggoy tadi. Nah itu kerusakan otak. Kemudian juga Kak Rifki baca-baca ada kerusakan hati. Karena hati kan fungsinya menyaring Liver. ya liver yang menyaring Racun. filter alami tubuh kita lah. Nah, dia menyaring kotoran-kotoran, racun-racun, obat-obat. Nah, ketika seorang minum alkohol maka kerja hati jadi berat banget nih kayak Oh, iya. itu hanya sekali dua kali. Kalau dia jangka panjang sampai puluhan tahun, nah itu nanti bisa jadi kanker hati, Oh iya. hati rusak, dan manusia tidak bisa hidup tanpa hati. Inilah kalau hatinya sudah rusak ya sudah mudah meninggoy. Dan penelitian menunjukkan ya, Kak Rifki juga baca, seorang sekali minum alkohol, sekali minum khamar, minuman keras, itu meningkatkan risiko 0,5% kematian lebih cepat daripada orang yang tidak minum minuman keras. Nah, itu sekali minum itu. Itu sekali, kalau jangka panjang, nah tadi ya makanya akan menimbulkan berbagai macam penyakit. Jadi sebenarnya kalau kesenangan yang didapat ya itu sesaat aja bang. Oh sesaat. Iya cuman kalau dibandingkan cuman beberapa detik, nanti dibandingkan dengan efek yang akan dia terima, dia sakit-sakitan, bahkan bisa ya banyak penyakit seperti kanker tadi ya yang Terus solusinya apa? Penggantinya selain khamar? minum air putih. Minum air putih. Susu dong. Susu air putih. Air bening. Iya ya. Mineral. Ya apa ya? Sebenarnya Susu ya. kalau kita susu. lihat, kalau kita sebagai anak muda gitu ya, Iya, kayak Iqbal, remaja gitu ya. Kita dulu ketika SMP SMA lihat teman-teman, tidak dipungkiri sebagian teman-teman Kak Rifki dulu ada yang minum gitu ya. Dan memang mereka minum tuh buat keren-kerenan aja kayak, weh keren banget di gue gitu ya. Dan sebenarnya nggak enak ya. Nggak enak. Nggak ya. enak, nggak enak. Baunya aja udah kayak aduh Nggak enak. Iya, pusing iya. banget. Gitu ya. Maksudnya mereka tuh cuma keren-kerenan aja kalau ya itu kembali ke tadi ya, lingkungan pergaulan. Kalau bisa ya cari pergaulan yang sehat. Kalau mau iya. minum ya minum air putih aja, air bening gitu. Air bening, iya teman-teman. Sama pola hidup sehat. Iya, gitu. jadi teman-teman sebenarnya khamar ya, miras tuh nggak enak. Baunya itu Baunya aja udah nggak enak. Kayak gue tuh pernah ke suatu mall Solo. kalau nggak salah. Enggak, Minum. belum selesai. Oh bukan. Pernah ke suatu tempat gitu, nggak sengaja di tempat sampahnya gitu lewat. Itu banyak botol-botol minuman keras pecah itu. Ada sisa-sisanya itu baunya menyengat, wah nggak enak banget. Mungkin campuran antara bau minyak tanah, bau bensin, bau balsem, Anggur busuk. sama buah busuk, wah udah nggak enak deh. Dan katanya yang pernah nyoba dan itu masih lurus hatinya, coba-coba doang, itu udah kapok, nggak mau lagi.
nggak enak, panas dan seterusnya. Jadi teman-teman bukan berarti bikin penasaran nanti dicoba, bukan. Justru ini dilarang, Jangan. dilarang keras sebagaimana namanya minuman keras. Dan itu nggak keren ya. Nggak keren. Nggak Nggak keren. keren. Nggak keren. Dan sebagian orang ya, wih, gue keren banget. Sama kayak misal merokok itu ya. Iya sama bang, sama itu kayak ih, Memang katanya ada manfaatnya, yaitu Relax. jadi relax. Dan Anggap ternyata juga. malah karena sedotannya itu, Sedotannya. karena menghirup dan sebenarnya tidak hanya merokok ya. Ya dengan menghirup sendiri pun ya, tanpa apa-apa ya. tanpa apa-apa pun Jadi memang relax. tenang. Mungkin dibahas juga di Iya, ke kan ada olahragaan. itu di, yoga ya. Yoga yang tanpa ini ya. bukan yogi. Yoga Kuspa Yoga. Bukan. Bukan dong. Yoga yang hanya dia melatih pernafasan dengan gerakan. Kan ada sebagian yoga yang Nggak boleh. nggak boleh, yang dia apa? Tidak ada. Mengosongkan pikiran, Oh kemudian iya. menyatu dengan Tuhan, Dengan gitu. Allah. Nah, itu nggak boleh itu. Iya, iya. Kalau cuman gerakan, latihan pernafasan, nah itu memang ada. Iya. Dan boleh-boleh aja. Dan itu kan dari pernafasannya ya, Pernafasan ilahnya, cuma. ilah apa bahasa Indonesia? Alasan. Iya, Alasannya. Iya. Jadi nggak harus rokoknya itu kan Iya. untuk Latihan menghilangkan. pernafasan tuh bikin tenang. Iya, ketenangan itu seperti itu ya Kak Iqbal dan Iya. Dan harus memang diganti dengan hobi yang lain. hobi yang lain. benar. Diganti dengan Aktivitas yang lain. Ya. aktivitas candu yang lain, yang Tapi positif. candu yang lain. Misalnya kalau dulu ya, teman-teman kayak buat tuh dulu ya, zaman dulu kan candunya itu koleksi komik. Oh iya. Itu mungkin masih lebih Ringan. ringan lah ya. Jadi mereka tuh ke toko buku cuma cari komik, koleksi, nabung. Nah, seperti teman-teman, gambarannya seperti itu. Kalau bisa koleksi buku, koleksi kitab, ya, yang lain lah, yang candu tapi manfaat gitu. Iya. Itu lebih bagus. Atau apa misalnya olahraga, Betul. Kalau ada yang punya hobi-hobi ya, Ya. mana ya ikut kursus. Kursus. Itu lebih, uangnya juga lebih bermanfaat. Lebih bermanfaat. Mungkin harganya sama. bisa jadi sama. Betul. Kursus mewarnai bersama yang anak ya. Kursus desain dengan Karifki. Manfaat itu teman-teman. Jadikan kegiatan candunya candu yang positif. Gitu. Iya. Seperti itu. Mungkin ada kata-kata terakhir Kak. Kata-kata terakhir apa ya? Kata-kata hari ini Kak Iqbal. Satu menit kurang. Kata-kata hari ini, adik-adik teman-teman, apa ya? Kayak gue lupa. Tadi Tentang mau miras, tentang miras. ngomong sesuatu malah lupa ya. Oh iya. Iya. Homer itu bisa merusak fokus kita. Sedangkan kita di masa-masa remaja itu muhimmatun jiddan, kata ulama, masa yang sangat penting, masa keemasan. Kita butuh fokus buat belajar, buat menghafal, buat membaca, buat berprestasi, buat berkarya. Kapan lagi kalau bukan di masa muda? Sehingga hindari minuman keras, hindari merokok dan segala macam yang tidak bermanfaat bahkan haram, agar bisa fokus meraih kesuksesan kita dunia akhirat. Masya Allah. Kemudian berikutnya diakhiri dengan puntan, Pantun. pantun. Aduh, belum nyiapin nih bang. Tapi boleh nggak kata-kata? Boleh, terakhir, boleh Bang? kata-kata terakhir. Wasiat. Astagfirullah. Wasiat. Kata terakhir. Wasiat dulu. Bukan itu. Kata-kata hari ini juga. Kata-kata. Boleh. Quotes of the Intinya day. karena teman-teman remaja gitu, pemuda, di mana rasa untuk mencoba-coba itu sangat tinggi ya. Nah, kalau ditawari temannya, meski dengan nama yang lain ya, ini minuman Iya. apa gitu ya? Minuman yang cantik. Minuman gemes gitu ya. misalnya. Apa bang kira-kira? Minuman cantik, Bing. Minuman cantik. Makan cantik. Minuman Iya, gemoy. meskipun dengan nama apapun itu yang hakikatnya itu memabukkan ya jangan mau. Atau kira-kira aneh meski belum dicoba. Kan kita nggak tahu memabukkan atau enggak. Iya. Kalau ada teman-teman yang Itu kiranya mungkin dengan nakal gitu. bahasa-bahasa Spanyol kayak gitu, Iya. bahasa-bahasa Nah, jangan pernah coba-coba, jangan pernah mendekati gitu ya. Ya kita cari lingkungan yang baik, teman-teman yang baik yang mengajak kita dalam kebaikan. Oke. Ternyata terakhir dari Bang Nisa. Ya. Terima kasih teman-teman sudah mengikuti podcast alternatif. Jangan lupa jika kalian suka bisa sebarkan ya video ini kepada teman-teman, kepada saudara di ujung dunia manapun ya. Ya, betul. Ya, agar apa? Agar semakin
sedikit orang yang ingin mencoba miras. Iya, betul. Ya. Terima kasih, jazakumullah khairan. Sampai jumpa di podcast alternatif berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memulai usaha fried chicken kini semakin mudah dan praktis dengan produk dari Juragan Tepung. Tidak hanya sekedar tepung biasa, Juragan Tepung menawarkan bumbu dan tepung kualitas premium yang terbuat dari rempah pilihan. Keunikan dari produk ini terletak pada kemudahan penggunaannya, di mana Anda tidak perlu menambahkan bahan apapun lagi untuk menciptakan hasil gorengan yang kriuk, keriting, dan tahan lama. Ini merupakan solusi sempurna bagi Anda yang ingin menawarkan fried chicken dengan rasa yang konsisten dan memuaskan pelanggan. Kepraktisan penggunaan produk Juragan Tepung tentu sangat menguntungkan bagi para pelaku usaha kuliner, khususnya bagi Anda yang baru ingin memulai bisnis fried chicken. Untuk mendapatkan produk Juragan Tepung, Anda bisa langsung menghubungi admin penjualan melalui WhatsApp. Selain itu, produk juga tersedia di platform e-commerce seperti Tokopedia dan Shopee dengan akun Juragan Tepung Official.